Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga Anda, dimanapun Anda berada, itu baik-baik saja. Dan kembali dengan saya, Bung Ropan, ya pendukung-pendukung PSM ya. Tentunya kalau melihat gambar di belakang saya ini, Bernardo Tavares, pelatih kepala Juku Eja, itu sudah mend-DM saya, menanyakan terus kapan untuk berbicara lagi PSM. Wah, mengebu-ngebu ini. Karena besok tuh Senin, PSM itu akan melakoni laga tandang menghadapi Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena. Sehingga banyak yang udah mend-DM saya, telepon, mengirim di WA. Wah, ini rame. Bung, bahas tentang bagaimana komposisi yang ada di PSM ini karena sudah nyaman di puncak klasemen, sedikit lagi sudah depan mata menjadi juara angkat trofi nantinya dengan pelatih kepala mereka Bernardo Tavares di musim pertama dia yang luar biasa. Ini sedang terbang tinggi. Kita tahu bersama bahwa PSM saat ini unggul 13 poin di atas peringkat kedua Persib Bandung dan 14 poin di atas peringkat ketiga Persija Jakarta. Dan saya pikir soal waktu, saya sudah katakan dalam beberapa video saya sebelumnya, kalau PSM ini tinggal menunggu waktu, jangan sampai mereka tergelincir, tetap fokus ya, tetap tenang, tidak boleh terlalu banyak bereuforia, ya. Tatap aja pertandingan sisa karena ada mungkin 5 lagi laga ke depan, itu mereka harus amankan dengan baik, termasuk melawan Persita Tangerang ini. Menang lawan Persita maka segalanya tinggal mereka ngangkat trofi itu saat balik di kandang mereka. Ya, di Parepare Stadion Gelora B.J. Habibie saat menjamu Bayangkara, dengan catatan tentunya Persija dan Persib itu terpleset ya ini dalam pertandingan minggu ini ya, di mana Persija juga akan bermain nanti itu bertarung melawan Persik Kediri, dan pada saat bersamaan besok Persib Bandung akan melakukan laga tandang melawan Persebaya. Kalaupun semua memenangkan pertandingan di antara Persija menang, Persib menang, saya kira tidak ada masalah ya bagi PSM. Dengan catatan PSM juga bisa mendapatkan hasil positif melawan Persita, udah bagus, tetap mereka memelihara selisih poin mereka 13, dan memang mereka bisa menjadi juara ya, layak untuk bisa menjadi juara walaupun masih ada beberapa pertandingan ke depan. Karena untuk melihat PSM kalah dalam seluruh pertandingan sisa ini kan nggak mungkin lah, dimana mereka harus tumbang kalau melihat konsistensi mereka, performa mereka yang luar biasa. Nah, banyak juga yang menanyakan tentang bagaimana Bung ini pola taktik dari Tavares. Ini pelatih yang sangat berani, nyalinya kuat. Dia itu memainkan pemain-pemain muda PSM yang bahkan mungkin di awal-awal tuh masih minim pengalaman, tapi dia berani untuk melakukan kombinasi dengan beberapa pemain senior. Nah, ini saya pikir pelatih seperti ini oke ya, bagus ya, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pemain-pemainnya. Ya, pemain-pemain muda dia, ya, kasih jam bermain yang banyak, motivasinya luar biasa, dan ini melecutkan semangat bagi pemain-pemain muda untuk membuktikan mereka ingin membayar ya kepercayaan yang diberikan oleh Tavares ini, sehingga selalu di lapangan mereka bermain all out, bermain dengan determinasi yang sangat tinggi. Dan kan kita tahu bersama PSM sejauh ini ya baru 2 kali kalah, dan tidak pernah kalah ketika mereka bermain di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Ini luar biasa, di kandang mereka itu tidak kalah, mereka lah satu-satunya tim yang tampil ciamik pada musim ini. Kalaupun 2 kekalahan itu kan dari Madura dan Persija itu di luar ya. Ketika di Maguwoharjo kalah dalam sistem bubble dengan Madura 1-0 dan 2-4, kalah 4-2 dari Persija, itu kan di luar, bukan di Gelora B.J. Habibie. Sehingga mereka ini memang raja kandang, tapi di tandang juga mereka buas ya. Ini luar biasa, kita kan sudah bisa melihat bagaimana mereka tandang kemana melawan Persikabo, mereka bisa menang, bahkan melawan Persib Bandung juga mereka bisa menang, bermain di Bandung. Nah, jadi ini tim yang betul-betul menjaga konsistensi mereka dengan sangat baik. Tapi di balik itu tentunya, siapa lagi kalau bukan ada Tavares di belakang layar, yang meracik strategi taktik permainan dari PSM. Lalu apa yang selalu dia mainkan? Dia cenderung bermain dengan pola 3-5-2. Ya. Mungkin ada sekali-sekali, mungkin ada 4-4-2 bisa, tapi jarang kalau bisa melihat. Ya. Tetapi di lapangan itu tergambar dengan 3 back itu yang sangat tangguh, yang selalu dipercayakan. Ya pasti Yuran Fernandes yang ada di sana, yang akhir-akhir ini juga ditemani oleh Agung Manan dan juga dengan Erwin Gutawa. Ya.
Kemarin ketika Erwin dan Juran tidak ada, bagaimana dia memodifikasi tim itu dengan menarik gelandang bertahan Akbar Tanjung kan untuk ke belakang. Bermain dengan Agung Manan dan dia masukin Safrudin Tahar. Ini menjadi kekuatan. Nah, inti kekuatan itu ada di 5 gelandang yang dia taruh. Dengan 2 sisi flank, itu ditempati oleh 2 bersaudara, Sayuri, Yakob dan Yance. Ini bagus. Menjaga keseimbangan di tengah. Jadi ini kuatnya PSM ini selalu ketika melakukan tekanan balik itu lewat 2 flank ini sangat baik, sangat tajam mereka. Nah, di tengah ini menjadi poros kekuatan dia. Makanya PSM itu sulit untuk lawan untuk masuk dari sisi tengah ini karena mereka kuat. Jangan heran bahwa mereka cuma 22 kebobolan. Paling sedikit di antara semua kontestan di Liga BRI ini, Liga 1, yang paling sedikit kebobolan. Pertahanan mereka sangat kuat. Bermain dengan 3 back karena ada mereka punya poros 3 juga di depan yang selalu dimainkan secara bergantian. Jadi dengan rotasi siapapun yang dimainkan, semua punya tanggung jawab yang dimainkan oleh Tavares. Ya, mau Ken Sunambo ada di situ. Kemudian akhir-akhir ini kita tahu bersama itu ya Akbar Tanjung pasti kalau Yuran ada Akbar Tanjung ke sana ada pemain muda juga Ananda Rayhan Alif yang Rashid Bakri yang bisa tampilkan, ada Apang yang bisa bermain di sana. Jadi ini tinggal tergantung lawan yang akan dihadapi. Tavares memutar otak siapa yang akan dimainkan di posisi ini. Kalau di 2 flank ini kan udah pasti ini Sayuri bersaudara, tapi 3 ini selalu dirubah. Nah, kemudian dia bisa menemukan anak muda seperti Ananda Rayhan yang dia taruh di sana sebagai box to box. Ini kuat. Ananda Rayhan. Posisi di depan itu dimainkan tentunya oleh Everton dan Plum berada di belakang, ya di belakang penyerang ini dia kan bermain memang Plum ini agak lambat. Tapi lambat bukan berarti apa? Lambat dengan cara visi main bola yang sangat bagus. Dia mengontrol bola dengan baik, kalau screening bola bagus, mengalirkan bola ke depan, dia mengatur ritmenya, menjaga keseimbangan di tengah. Ini oke. Dalam posisi 5 gelandang yang ditempati oleh Tavares, Kenso yang agak sedikit didorong lebih ke depan. Nah, 2 agak bermain sebagai double pivot. Entah itu Akbar Tanjung dan Ananda Rayhan atau di sana ada Apang yang selalu bergantian di sini. Nah, dalam posisi seperti ini, ketika Yakob misalnya mengendalikan permainan bermain lebih ke depan, ketika PSM masuk, ya, kemudian direbut lawan untuk melakukan counter attack, itu akan ada pergeseran yang dilakukan. Kalau saya lihat dari Tavares, Ananda Rayhan akan bergeser ke kanan. Kalaupun Kenso ada di sana misalnya, katakan di 3 poros tengah ini Ananda, Akbar Tanjung, Kenso. Misalnya main di sana. Kenso yang akan turun ke sini ketika Ananda bergerak untuk mengisi posisi karena Yakob ketinggalan ketika direbut terlalu jauh ke depan untuk mengisinya, jadi ada pergeseran di sini. Kalau Yance kan tetap di sini. Ya, sehingga mereka akan tetap kuat untuk bermain dalam hal bertahan ketika mendapat tekanan lawan. Begitu juga sebaliknya ketika Yance masuk jauh ke dalam dan lawan bisa merebut bola, melakukan counter attack, itu akan ada pergeseran di sini. Ya, entah Akbar Tanjung yang masuk, ya, Kenso akan ke dalam. Kalau tidak ada Kenso, ada Apang, Akbar dan Ananda Rayhan, berarti Apang yang akan bergeser ke kiri untuk bisa menutup, menjaga ini sambil menunggu Yance turun ke belakang. Ini yang sangat kuat. Ketika mereka ada dengan 5 gelandang, ketika dapat tekanan kan, Yance dan Yakob ini lebih banyak juga untuk membantu di sisi flank ini. Sehingga dengan 5 pemain, 3 pemain ini akan ke dalam di depan penjaga gawang Reza. Jadi kuat dengan 5 pemain akan di belakang ketika mereka bertahan. Karena juga ada 3 gelandang yang ikut membantu. Jadi total mereka akan ada 8. Ini yang menyulitkan bagi semua lawan-lawan untuk masuk, ya, ke dalam kotak penalti, mendekat ke kotak penalti PSM. Nah, kunci kekuatan dari Tavares dengan kekuatan di tengah, karena tadi itu saya bilang, dengan dia banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk bermain, akhirnya mereka jadi menyatu, sebuah kesatuan yang sangat kuat. Ya, kita bisa melihat ada Muhammad Rizky juga pertama yang bisa bermain dari sisi kiri. Ya, bagus, sehingga siapapun yang cedera dia tidak takut. Misalnya Kenso cedera masih ada, Rashid Bakri dia bisa taruh, ada Apang dia bisa taruh. Ya, Akbar Tanjung tidak bisa dimainkan misalnya, dia bisa taruh juga Apang di tengah, Ananda Rayhan dan Rashid Bakri atau dengan Kenso. Semua bisa diputar bergantian. Demikian juga di depan. Ketika Everton kurang berfungsi, terisolasi, dia akan ambil suatu keputusan karena dia punya stok yang bagus. Ya, Ramadan Sananta bisa main ke depan. Masih ada juga Donald bisa sebagai alternatif terakhir yang bisa dimainkan. Seperti ketika melawan Persikabo. Di penghujung laga dan situasi yang krusial, dia masukkan Donald bisa.
dan ada pelanggaran di sana ketika ada duel dan handsball terjadi. Ini pemikiran yang bagus dilakukan oleh seorang Bernardo Tavares. Bagaimana dia meraih sebuah komposisi yang sangat baik, tidak pernah takut. Nah itu terlihat kemarin. Padahal Juran itu kan pemain yang paling the best di belakang kan. Dia nggak perlu, dia dengan enak sekali ya. Dia tarik Akbar ke belakang. Segala permasalahan selesai. Ya. Walaupun Persikabo juga ada beberapa peluang, tapi kita bisa melihat mereka clean sheet. Reza Pranama itu ya ada 12 kali clean sheet PSM bermain. Ini yang bagus. Melawan Persita, nantinya mereka akan bermain dengan kekuatan yang normal kembali. Yuran sudah balik, Erwin Gutawa udah balik. Berarti di belakang itu tetap kembali lagi dengan formasi yang kuat. Ditambah dengan Agung Manan. Nah posisi Akbar Tanjung akan kembali ke gelandang bertahan. Bisa akan membentuk dengan double pivot yang kuat. Dia bersama dengan Ananda Raihan. Pemain yang saya bilang di video saya kemarin ini layak untuk masuk di tim U20 di Piala Dunia U20 kita. Dan STY harus bisa memanggil dia. Salah besar kalau Ananda tidak diberi kesempatan, tidak main. Dan dia sudah buktikan. Satu-satunya pemain muda yang ada di Liga 1. Yang bermain banyak dengan jam terbang yang banyak di tim U20. Ananda Raihan. Kalau mau lihat pemain-pemain U20 yang banyak mendapat tempat, jam bermain yang banyak. 26 kali pertandingan dia bermain. Sudah bikin 1 gol bersama dengan PSM. Ini anak yang luar biasa. Nah kita di tim U20 tidak punya pemain seperti Ananda Raihan ini. Box to box bagus, bertahan yang sangat baik. Ini tipe petarung yang kuat. Kita harus butuh ini. Karena Marcelino itu kan bukan gelandang bertahan yang bagus. Dia lebih bagus untuk menyerang. Membagi bola oke. Ya, tapi kita butuh pemain satu ini. Ya, untuk berdiri di depan 2 pemain back tengah kita, ya kalau di tim U20 ya butuh Ananda Raihan. Saya pikir dia lebih bagus untuk bisa bermain untuk saat ini ya dengan gelandang-gelandang bertahan yang ada di tim U20. Nah kita kembali dengan PSM, bukan tidak mungkin Ananda akan bermain lagi melawan Persita untuk bermain dengan Akbar Tanjung kan sudah normal lagi starting 11. Nah dia bagi Tavares dia kembali memainkan the winning team dia karena kan kunci juga di sini. Menang ini sudah saya pikir aman sekali kalau menang lawan Persita. Namun tetap harus ya kembali saya bilang ya harus fokus, harus tenang, tidak boleh terlalu percaya diri berlebihan, lupakan hasil pertandingan melawan Persikabo. Euforia itu harus dibuang. Sekarang mereka harus konsentrasi benar untuk melewati pertandingan ini tidak kalah. Katakan imbang aja udah bagus ketika mereka balik ke kandang untuk menghadapi Bayangkara nantinya. Ya dalam pertandingan kandang mereka di Parepare. Jadi harus berhati-hati. Saya pikir ya memang pertandingan pertama PSM menang ya, melawan Persita, tapi Persita lagi bagus. 5 kandang terakhir itu mereka tidak kalah. Bahaya. Ya kita harus bisa melihat di sini dan harus hati-hati dengan 8 pertandingan terakhir mereka ada 6 seri 2 kali imbang. Jadi mereka lagi tetap kalau PSM ini kan sudah kita lihat dengan 9 pertandingan secara beruntun mereka bisa menang. Nah mereka lawan ini Persita itu 8 pertandingan terakhir juga mereka walaupun banyak imbang ya dengan 6 imbang hanya 2 kali menang, tetapi ini sudah warning kepada PSM untuk berhati-hati bermain karena Persita juga berambisi untuk bisa mengalahkan, memutus bagaimana penampilan gemilang yang dilakukan oleh PSM sejauh ini dengan 9 kemenangan beruntun. Dan saya masih meyakini dengan kembalinya Yuran dan Erwin Gutawa mereka sangat kuat di belakang. Ini sulit ditembus. Ya. Dan mereka punya kesempatan untuk bisa memenangkan laga, memain dimanapun. Nah, ini saya pikir karena faktor mental dari pemain-pemain PSM ini yang luar biasa. Ya. Ketika mereka sudah berada terbang tinggi jauh di atas, ya, mereka tetap akan terus mempertahankan ini. Karena mereka tahu hanya dengan kemenangan akan membuat segalanya itu aman buat mereka. Lebih tenang, lebih nyaman ketika mereka harus balik ke kanan. Dan sepertinya mereka ingin merayakan mengangkat trofi itu atau memastikan kemenangan itu ketika mereka balik ke kandang untuk menjamu Bayangkara. Dengan catatan tadi di awal saya bilang, jika Persija dan Persib itu tersandung, ya itu yang membuat mereka sekarang begitu yakin ketika menang melawan Persita. Nah kembali ke Bernardo Tavares ini, tergantung siapa yang akan dimainkan di starting 11. Tapi menurut saya tidak akan berubah banyak. Dengan Reza yang ada di bawah Mistar, Yuran, Erwin Gutawa, dan Agung Manan. Ya, kemudian ada 2 Sayuri yang akan bermain di flank, ya, di sayap.
Dengan 3 di depan, ya Akbar Tanjung, saya pikir, ya akan bermain Ananda Raihan. Dan satu yang memang masih 50-50, apakah Kenso akan dimainkan lebih dulu, atau Apang yang akan mengisi posisi ini. Ya, untuk bisa bermain. Kalau Kenso bermain, kan Kenso bisa didorong lebih ke depan untuk membantu William Pluim. Ya, untuk mendorong bola ke depan kepada Everton, kalau Everton dimain duluan. Tergantung Tavares melihat apakah Everton atau Ramadan Sananta yang akan dimainkan. Tapi mungkin Everton, Ananda akan bermain, Sananta akan bermain di babak kedua. Bisa saja itu terjadi. Nah, kalau dengan Kenso kan mereka mungkin serangan baliknya mereka kuat. Karena Tavares ini bermain dengan sistem pragmatis. Dengan pragmatis dia. Ya, mungkin lawan lebih banyak bisa mengendalikan ball position, lebih banyak menyerang. Tapi itu tidak menjamin biar PSM itu kalah dalam ball position. Tapi mereka bisa mendapatkan hasil 3 poin. Counter attack mereka yang lebih efektif dibandingkan lawan. Yang paling dibutuhkan di sini kan adalah bukan karena ball position unggul semata, tapi bagaimana efektif bisa mencetak gol, bisa menyelesaikan pertandingan dengan 3 poin. Itu yang ada di kepala Bernardo Tavares dan selalu membawa PSM itu bisa mendapatkan hasil yang positif. Nah, kita akan nantikan pertarungan mereka melawan Persita. Oke, sampai di sini dengan saya. Mudah-mudahan sampai kita menunggu nantinya besok untuk memberikan ulasan lagi menjelang pertandingan antara Persita dan PSM. Terima kasih untuk W88 dan juga para sponsor lainnya, ada Binter dari Ardiles yang sudah mendukung channel Bung Ropan dan Kalomang, Wir. Sampai di sini. Ciao.